Oke, selamat sore teman-teman. Balik lagi kalau sudah hari Kamis jam 4 sore. Nah, kita akan kembali lagi dengan segmen Kitorangpu BEI di mana kita akan mengobrol seputar Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat sore juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir lagi di kegiatan kita sore ini. Nah, di mana dalam segmen Kitorangpu BEI ini setiap jam 4 sore itu kita akan membawakan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman terkait dengan pasar modal, Bursa Efek Indonesia, dan kemudian terkait dengan seputar investasi. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan hati-hati nih terhadap atau waspada terhadap investasi bodong. Nah, di mana mungkin teman-teman tahu banyak sekali di luar sana orang-orang menawarkan investasi-investasi yang tidak masuk akal atau seperti kemarin pembahasannya tidak legal dan tidak logis. Tidak logisnya adalah mereka menawarkan modalnya kecil, keuntungannya besar sekali, terus kemudian tanpa risiko. Nah, terus kemudian sudah disampaikan juga, oh ternyata salah satu tempat untuk berinvestasi teman-teman bisa lakukan salah satunya ada di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal. Nah, hari ini eh, materi yang akan kita bawakan atau mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah lihat di flyernya, kita akan membahas terkait dengan komunitas investor yang ada di tanah Papua. Nah, kita sudah memiliki narasumbernya, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita. Nanti kita akan undang juga. Tapi sedikit saya ingin intro dulu. Saya mau mengenalkan ke teman-teman juga bahwa sebenarnya di Papua ini kita memiliki komunitas komunitas terkait dengan investor di pasar modal yang ada di Papua. Kalau selama ini kita mengenal komunitas-komunitas mungkin komunitas-komunitas pecinta motor, komunitas-komunitas pencinta alam, komunitas-komunitas mungkin pecinta usaha dan lain sebagainya. Nah, ada juga komunitas terkait dengan investor atau investasi di pasar modal. Nah, di mana nanti kita akan berkenalan juga nih. Nah, berkenalan juga terkait dengan apa sih komunitasnya, kemudian kenapa ingin sekali membentuk komunitas itu dan lain sebagainya. Oke? Nah, supaya tidak berlama-lama, kita akan langsung aja akan saya coba undang sekarang. Oke, terkait dengan komunitasnya atau mungkin kita akan berkenalan juga dengan si narasumbernya juga sekalian nih dan mungkin sedikit beberapa cerita-cerita terkait dengan pengalamannya berinvestasi di pasar modal juga. Oke, kita sudah tersambung. Selamat sore. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran di sini. Halo? Nggak kedengaran, Pak, suaranya. Coba kita. Halo? Tidak pakai headset kedengaran? Oke, saya buka headset ya. Oh iya, kedengaran, Pak. Ya, kedengaran Oh, suaranya. Oke. kita nggak pakai headset. Oke, siap. Oke, baik. Nah, ya Pak, untuk pertama-tama nih, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, gimana? Suaranya agak itu, Mas Arin? Oke, ya mungkin masih banyak teman-teman yang belum kenal nih. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak, untuk pertama. Oh iya. Oke, selamat sore Mas Arin dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riko Putra, biasa dipanggil Riko gitu, atau Riko lebih santainya. Dan saya adalah seorang investor di pasar modal, tepatnya di pasar saham ya, dari 2 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang menetapnya di Manokwari, Papua Barat. Dan saya senang sekali ya bisa diundang bersama Mas Arin untuk berdiskusi sore hari ini. Oke, seperti itu Mas perkenalannya. Oke, atau biar enaknya kita panggilnya Pak Riko ya, panggilannya sehari-hari Pak Riko. Nah, tadi kan Pak Riko sudah mengenalkan diri, kemudian sudah disampaikan, oh sudah mulai berinvestasi dari 2 tahun yang lalu. Nah, terus kemudian ya, kalau boleh tahu nih Pak, background Bapak sendiri apa sih? Background kerjanya di mana? Terus kemudian mungkin kenapa sih bisa tertarik untuk belajar investasi?
Ya, oke. Background saya sendiri, saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintah ya, dan di perwakilan Provinsi Papua Barat, ditempatkan di Manokwari. Dan secara pendidikan, saya kebetulan juga jurusan dari bidangnya ekonomi gitu. Nah, karena saya pegawai, makanya saya tertarik investasi. Karena untuk masa depan kan ada pensiun gitu kan. Nah, saya mau mempersiapkan masa pensiun saya gitu melalui investasi gitu. Siapa tahu kalau dengan investasi saya bisa mempercepat pensiun saya kan bisa juga gitu kan. Selain itu saya juga mau mempersiapkan masa depan untuk anak-anak saya gitu. Jadi harapan saya di masa depan itu saya pengen memperoleh yang namanya kebebasan finansial atau kebebasan keuangan gitu. Harapannya seperti itu sih, Mas. Oke, nah Oke. eh, luar biasa sekali nih tujuannya. Sudah memikirkan gimana sih nanti ke depannya atau mempersiapkan masa pensiun. Sama memang tujuan investasi seperti semua orang juga tahu, kita pasti ingin mencapai yang namanya kebebasan finansial. Nah, terus Yes. kemudian cerita awal belajar gimana sih? Karena kan kita tahu sendiri bahwa Pak Riko ini kan latar belakangnya di pemerintahan, terus kemudian memang pernah bidangnya belajar bidangnya ekonomi. Nah, terus awal mula cerita masuk berinvestasi itu gimana sih ceritanya? Iya, kalau berinvestasi khususnya di saham ya, saya sudah mengenal saham itu sudah cukup lama, mungkin 15 atau 10 atau 15 tahun yang lalu ketika masih kuliah. Saya kuliah di Padang, tepatnya di Universitas Andalas gitu. Nah, di sana kan biasanya ada itu, di setiap kampus kan ada GIBAI kan, Galeri Investasi Bursa Saham Indonesia. Nah, di sana juga ada kan GIBAI, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas gitu. Cuman karena waktu itu, karena keterbatasan informasi ya, waktu itu kan masih belum ada yang namanya Facebook atau Instagram, belum itu kan, Ya, belum booming seperti sekarang gitu. Nah, keterbatasan informasi, keterbatasan akses gitu kan, dan keterbatasan uang juga, karena kita masih mahasiswa, akhirnya belum terjun di dunia hmm. saham gitu. Nah, pas ketika saya berada di Manokwari, nah ketika saya sedang jalan-jalan sore dengan motor, terus saya lihat di Manokwari ada kantor BI gitu kan, Bursa Efek Indonesia. Nah, saya ingat kan, wah ini nih yang saya cari-cari ini gitu kan. Akhirnya pas ketika itu saya langsung ke kantornya, saya tanya gitu kan, Mbak, ini kalau kita mau investasi gimana gitu kan. Kalau macamnya saya tanya, dibilang, oke Pak, kita ada yang namanya sekolah pasar modal gitu kan, Bapak ikut aja. Nah nanti tanggalnya jadwalnya segini-segini gitu. Oke, akhirnya saya datang pada jadwalnya itu dan saya bawa waktu itu syaratnya kalau nggak salah itu adalah saldonya 100.000 ya untuk pembuka rekening deposit rekeningnya dan fotokopi buku tabungan kalau nggak salah, terus fotokopi KTP, yang terakhir NPWP kalau ada. Nah setelah itu kita langsung belajar itu di SPM itu 2 sesi gitu nggak salah, 2 sesi dari pagi sampai siang selesai, dan 2 minggu kemudian saya sudah punya yang namanya rekening saham gitu dan sudah bisa bertransaksi di Bursa Efek Indonesia gitu. Mungkin seperti itu Mas Oke. ceritanya gimana saya O- berinvestasi. Oke. Nah, memang sudah pernah kenal nih dengan Bursa Efek Indonesia atau dengan saham Iya. lewat galeri investasi atau GBay. Nah, terus kemudian mungkin karena kurang tahu atau mungkin karena ya namanya masih mahasiswa kan mungkin masih belum terlalu kepikiran nih, oh investasi Iya. atau gimana. Nah, tapi memang namanya jodoh juga pasti ketemu lagi seperti itu. Dan tadi ceritanya memang kalau mau buka rekening saham memang ada beberapa persyaratan juga yang dibutuhkan. Nah, terus kemudian kita masuk nih berbicara tentang komunitas. Nah, Pak Riko ini kan Iya. tergabung dalam komunitas investor. Boleh dikenalkan sedikit Pak terkait dengan komunitasnya? Iya, jadi saat ini saya tergabung di komunitas Cuan Saham Indonesia atau kita singkat dengan CSI gitu. Jadi CSI ini tempatnya di Manokwari. Awal berdirinya itu di Manokwari. Jadi untuk teman-teman yang nanti yang pengen tahu lebih dalam tentang CSI, bisa nanti di follow IG kita di komunitas titik CSI gitu Mas. Oke, nah berarti yang selain di luar Manokwari, entah di Jayapura, entah mungkin di
Sorong atau di Timikal dan lain sebagainya bisa bergabung kan Mas dengan komunitas CSI ini? Bisa, bisa. Kita terbuka untuk siapa saja dan di mana saja, Mas. Seluruh Indonesia kita terbuka gitu. Sekarang kan sudah ada yang namanya platform media sosial kan, makanya kita bisa terhubung walaupun beda tempat gitu, Mas. Oke, berarti teman-teman kalau mau bergabung nih dengan komunitas atau pengen sharing, berbagi ilmunya, nah bisa nih bergabung juga jadi Yes. satu dan tidak jadi masalah berada di mana saja. Nah, terus Iya. sejak kapan sih komunitas ini dibentuk, Mas? Ya, CSI sendiri terbentuk itu tepatnya pada tanggal 27 April 2019 di Manokwari itu. Oke, berarti masih terbilang lumayan baru nih, nah, Ya, 2019. ya, Atau masih muda oh gitu. sudah setahun nih, setidaknya sudah Ya, lumayan setahun. Nah, terus kemudian memang masih baru juga, tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali ilmu yang mungkin saling dibagi juga di dalam komunitas, saling sharing. Nah, kemudian awal-awal pembentukan atau mungkin kan namanya suatu komunitas itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Nah, motivasi awalnya nih yang menyebabkan oh kita bikin komunitas yuk. Nah, itu gimana sih motivasi awalnya atau mungkin ada pemicu awalnya tuh apa? Iya, oke. Sebelum kita masuk ke motivasi ya Mas ya, mungkin latar belakangnya dulu ya, kenapa kita membentuk komunitas ini gitu. Jadi itu berawal dari apa ya, kegalauan kita gitu, kekhawatiran kita. Karena sebagian besar dari kita itu kan investor pemula gitu, investor pemula dan investor retail gitu kan. Nah, pada tahun 2019 itu BI Perwakilan Provinsi Papua Barat kan akan digabung dengan perwakilan Provinsi Papua. Otomatis kantor yang di Manokwari akan dipindahkan ke Papua gitu kan, termasuk juga sekuritas yang kita itu. Nah, di sanalah kita galau kan, padahal kita nih masih baru semua gitu. Nah, ini gimana nih gitu. Akhirnya kita sepakat gitu kan, kita bicara, mengadakan pertemuan, akhirnya dengan inisiatif bersama kita bentuklah komunitas yang kita namakan Cuan Saham Indonesia. Adapun motivasinya sebenarnya ya untuk kita saling berbagi dan sharing gitu pengalaman tentang saham gitu Mas. Nanti kedepannya kita harapkan juga ya kita mampu mendorong masyarakat atau mengedukasi masyarakat tentang saham dan ujungnya kita bisa nanti cuan bersama-sama gitu Mas. Ya, ini tujuannya luar biasa, pengen cuan sama-sama nih. Nah, jadi kalau uh, biasanya orang pengen, ayo kita nyampe tujuan yang sama-sama, ini ayo kita cuan sama-sama. Nah, oke, nah, terus memang kan tadi latar belakangnya seperti kita tahu bahwa Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Papua Barat saat ini sudah digabung nih dengan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Papua. Nah, jadi mungkin tidak menghalangi juga nih sebenarnya kita jaraknya jauh, dimana kalau kita lihat juga sebelum masa pandemi ini kita sering juga nih ke Papua Barat membuat kegiatan edukasi. Nah, sebenarnya kita waktu itu sudah merencanakan sama-sama nih kegiatan. Oh, kita mau buat nih kegiatan ke Manokwari, tapi karena ada pandemi seperti ini ya akhirnya tidak jadi. Nah, tapi kita berharap semoga semuanya baik-baik lagi dan kita bisa ketemu lagi, kita bisa buat kegiatan sama-sama. Nah, terus kemudian ya, amin, semoga terwujud. Nah, terus kemudian Pak Riko sendiri merasakan nggak ada perkembangan atau mungkin ada sesuatu yang dirasa setelah belajar atau setelah masuk ke komunitas terkait dengan investasi, apa sih yang dirasakan dari sebelumnya? Oke. Kalau manfaatnya itu berarti kan yang dirasakan lebih ke manfaat sebenarnya. Dan kalau manfaatnya, kalau selama saya bergabung di komunitas ini banyak sekali Mas. Dari awalnya istilah-istilah saham yang sederhana, saya tidak tahu seperti IPO gitu kan, Kamdet itu saya nggak tahu. Nah, di sini itulah saya mulai belajar apa sih IPO itu apa, Kamdet itu apa gitu. Nah, di grup ini kan kita punya grup WA yang anggotanya sekarang hampir kurang lebih 50. Nah, kan ada yang kecenderungannya investor atau kecenderungannya trader gitu kan. Nah, mereka-mereka yang lebih trader itu
Di grup itu kita bisa berbagi mengenai misalnya candlestick atau chart gitu kan, support, resisten gitu, EMA dan sebagainya. Nah itu manfaatnya di grup itu seperti itu. Kalau yang seperti saya yang lebih ke investor, saya juga bisa belajar apa itu PBV, PER, DER, ROA, ROE dan segala macamnya mas. Jadi itulah salah satu manfaat positif yang saya rasakan selama bergabung di komunitas cuan saham Indonesia ini. Oke, nah kita tahu nih bahwa tipe investor yang Pak Riko ambil adalah sebagai investing atau investor ya. Biasanya kan banyak orang memilih, saya ingin jadi trader. Yeah. Nah, sudah tahu nih, habit saya atau habitnya Pak Riko sendiri adalah investor. Jadi lebih mendalam atau belajar terkait dengan fundamental, ada tadi disampaikan PBV, PER, NPM, ROA, ROE, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya bingung nih, wah apa nih ROA, ROE, PBV, NPR, nah ayo gabung sama-sama, silahkan nanti kita belajar sama-sama juga, terus kemudian banyak juga manfaat yang bisa dirasakan nih. Nah terus kemudian namanya komunitas pasti ada susunannya atau ada pengurusnya. Boleh tahu nggak nih susunan atau pengurusnya ini siapa-siapa aja Pak? Bisa dikenalin sedikit supaya teman-teman tahu. Oke. Ya boleh. Nah untuk struktur pengurusan sendiri kita tuh meniru seperti perusahaan mas, ada direkturnya, ada komisarisnya gitu. Nah kalau di komunitas kita, komisaris utama itu ada Pak Sukamto. Halo Pak Sukamto kalau lagi nonton sekarang gitu. Halo dan Pak. Direktur utamanya ada Pak Ibrahim Musa atau biasa kita panggil Bang Ibe. Nah ini salah satu suhu di trader sebenarnya. Iya. Pak Ibe pernah nih datang ke kantor juga. Iya, Pak Ibi itu sebenarnya adalah direktur utama kita gitu. Selanjutnya saya sendiri Riko Putra itu sebagai direktur humas dan manajemen kreatif gitu. Nanti dibantu oleh Pak Umbranur, Pak Lorenzo AG Sineri gitu. Selanjutnya ada Bang Aldino Ikhwanul Mustaqim itu sebagai direktur pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nanti dibantu juga sama Bang Dr. Beni Novrianto, Bapak Supriyadi Simamora, dan Didik Jaryanto. Dan terakhir itu ada Direktur Marketing dan Publikasi, itu dijabat oleh Bang Ikhwan, nanti dibantu oleh timnya Pak Wildan Yatim Ismail, Pak Benyamin F. Songgo, dan terakhir Pak David A.N. Pasaribu. Jadi seperti itu susunan kepengurusan komunitas cuan saham Indonesia, Mas. Oke, wah lengkap nih susunannya. Nah, ada direktur, komisaris. Nah, halo bapak-bapak pengurus dari CSI. Nah, salam kenal juga. Mungkin kita masih belum banyak bertemu, tapi mungkin melalui media online ini kita bisa mempererat juga tali persaudaraan kita. Dan diharapkan nanti kalau misalnya semua sudah normal lagi, kita berharap bisa ketemu secara langsung, face to face. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kegiatan apa sih yang sering dilakukan nih? Kalau misalnya ya komunitas pasti ada sesuatu yang dibahas. Nah, biasanya apa nih sesama anggota komunitas kalau ngumpul apa yang dilakukan? Ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Kalau sesama itu kita biasanya lebih ke sharing pengalaman tentang saham gitu kan, berbagi ilmu tentang saham gitu. Nah, kan tadi yang trader itu biasanya di awal pembukaan, biasanya kalau kita di timur kan pembukaannya jam 11 itu kan. Yeah. Nah, biasanya yang suhu tadi dari pagi sampai jam 11 itu kadang-kadang sudah memberikan rekomendasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hitung-hitungan saya gitu kan. Nah, seperti ini nih, saham ini seperti ini. Nah, biasanya kita seperti itu gitu. Dan biasanya juga kita itu minimal, kita biasanya ngumpul melakukan pertemuan rutin itu minimal 1 bulan sekali. Jadi seperti itu sih kegiatan kita di komunitas ini, Mas. Wah, jadi lumayan aktif juga nih. Nah, tadi selain ngumpul minimal sebulan sekali, berarti bisa lebih juga. Nah, selain itu juga ada banyak yang dibahas. Nah, selain mungkin memang terkait dengan rekomendasi-rekomendasi, kemudian banyak yang tadi dibahas juga nih, disampaikan. Nah, terus kemudian tadi kan sudah nih kegiatan yang dilakukan, terus kemudian
kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau bergabung, ada nggak syarat yang diperlukan untuk bisa bergabung? Oke, kalau kami dari komunitas CSI, kami tidak mensyaratkan gitu ya persyaratan tertentu untuk bergabung di komunitas ini. Kami terbuka untuk seluruh apa ya seluruh lapisan masyarakat, baik itu laki-laki, perempuan, pelajar atau pegawai atau ibu rumah tangga sekalipun. Kami terbuka untuk itu bisa bergabung di komunitas kita. Yang penting mempunyai semangat yang apa ya untuk berbagi dan bekerja sama, dan yang paling penting ya semangat cuannya itu gitu. Nah, semangat cuannya yang penting nih. Ya. Biar ada semangat juga, ada yang dibahas juga nih. Kalau tidak ada semangatnya, ya mau ngapain kan? Biasanya seperti itu. Iya. Nah, terus kemudian balik lagi nih, kan kita mau bicara juga terkait dengan pengalaman. Nah, pasti ada pengalaman yang enak, ada pengalaman yang tidak. Nah, terus kemudian pengalaman terkait dengan investasi, ada nggak pengalaman tertentu dengan salah satu saham, atau mungkin ada saham favorit nih yang punya pengalaman terkait dengan saham ini? Oh, pengalaman saya pernah ini, atau saham favoritnya. Nah, ada nggak seperti itu? Ya, pastinya ada gitu. Nah, karena saya sebagai investor, kecenderungan investor gitu kan, saya saham-saham favorit saya itu ya yang seputaran LQ45 gitu kan. Nah, salah satu yang saya cukup apa ya menarik bagi saya itu adalah saham Bank Rakyat Indonesia, atau kode emitennya itulah BBRI gitu. Nah, itu yang di LQ45. Ada lagi beberapa atau satu saham misalnya yang bukan 45, tapi secara fundamental bagus menurut saya dan saya juga pegang. Itu misalnya contohnya itu adalah PT RO atau Petrosi gitu. Itu salah satu salah dua lah ya saham favorit saya gitu. Oke, nah kenapa sih milih saham itu sebagai favorit? Pasti ada alasannya. Nah, ya untuk misalnya BBRI, siapa sih yang nggak tahu BBRI, Mas? Kantornya mulai dari kota sampai ke desa gitu kan, sampai ke pelosok-pelosok kan ada. Memang karena memang sektornya itu kan UMKM kan. Lagian BRI ini juga merupakan saham bank gitu ya, yang terbesar dengan aset terbesar di Indonesia gitu, dan juga konsisten dengan labanya gitu. Nah, itu menarik buat saya nih sebagai investor gitu kan. Saya yakin 20 atau 30 tahun ke depan itu masih bakalan eksis nih BRI gitu. Nah, itu sih yang apa ya? Kenapa saya pilih BBRI, salah satu contohnya gitu. nah, ya tadi alasannya milih BBRI karena banyak nih kalau kita lihat memang kinerjanya juga bagus, fundamentalnya. Nah, tadi disampaikan juga siapa sih yang nggak kenal dengan BRI? Nah, seperti itu kan. Ya, jadi kita masuknya kayak promosi juga nih, tapi tidak jadi masalah karena kan kita bahas sahamnya. Nah, otomatis kita nggak bisa nyebutin saham tanpa nyebutin nama perusahaannya. Nah, setidaknya ya ada sponsor nih sedikit. Nah, seperti itu. Oke, saham BRI. Nah, terus kemudian memang juga sih Pak, saya juga dulu pas waktu kuliah saya juga tergabung di galeri investasi juga. Saya sebagai pengurus kelompok studi pasar modal. Memang namanya mahasiswa, kita pertama belajar terkait dengan saham agak susah juga nih, karena wah agak ribet, terlalu banyak hal yang harus dipelajari, tapi ternyata tidak sesulit itu, mudah kok caranya. Tapi memang seiring waktu juga kita memerlukan keinginan yang kuat juga nih untuk belajar. Nah, seperti tadi kita harus ada keinginan cuan nih ya, seperti itu. Nah, kalau dulu itu Pak, saham favorit saya itu Antam. Nah, kalau sedikit bahas masa lalu juga nih, saya pengen cerita juga nih. Ya, dulu saya ingat tahun 2013 saya beli Antam di harga Rp314. Kemudian di 2018 kalau nggak salah atau 2019 kemarin harganya pernah menyentuh ke 1.000. Nah, itu kalau misalnya dari dulu sampai sekarang saya simpan untuk jangka panjang, lumayan nih keuntungan yang saya dapatkan. Tapi sayangnya di awal gitu ya, sudah berapa ratus persen. Tapi sayangnya di awal-awal di akhir 2019 atau di awal 2020 harganya turun lagi nih ke 500. Sayang sekali. Nah, tapi coba kalau misalnya dibayangkan, iya, coba dibayangkan kalau dulu saya simpan lama terus kemudian
wah sudah berapa ratus persen nih keuntungan saya, seperti itu. Nah, terus kemudian, nah namanya kita berbicara terkait dengan investasi, pasti ada keuntungan, ada resikonya juga. Nah, kan saya kalau Iya. selalu menyampaikan atau selalu edukasi, pasti saya sampaikan selain keuntungan yang ditawarkan oleh investasi, pasti ada resikonya juga. Tidak mungkin tidak ada. Kalau Hmm. tidak ada resiko, itu artinya investasinya bodong. Nah, terus Iya. ada nggak sih Kecenderungan seperti cerita, itu, Pak. ya kecenderungannya seperti itu. Nah, saya mau tanya ke Pak Riko nih, ada nggak cerita cuannya dulu? Nah, setelah cuan kita cerita tentang resiko yang kena. Cuannya dulu, cerita Yes. cuan terkait dengan investasi. Oke, ya saya juga punya pengalaman cuan ya. Sebenarnya gini, selain investor ya, saya juga punya jiwa-jiwa swing trader gitu. Swing trader artinya gini, megang saham mungkin nggak secepat trader yang langsung dijual ya, mungkin 20 hari atau 15 hari gitu kan, pernah juga seperti itu gitu. Dan waktu di tahun 2019 juga, kan kita semua tahu ya, waktu itu ada perusahaan TKIM, Oh, pabrik kertas Tijui Kimia gitu kan, ya, sahamnya Tijui Kimia. melejit gitu kan. Nah, saya sempat waktu itu beli saham, harga sahamnya itu sekitar di 9.000, 10.000 gitu, terus saya jual di 12.000, 13.000 gitu. Nah, biasanya kan dia geraknya di sana gitu kan, saya jual, saya beli, besok ketika turun saya beli lagi, nanti ketika naik saya jual lagi. Nah, itu salah satu pengalaman saya di yang cuan di saham gitu. Dan lumayan ketika saya pegang 20 hari gitu, 15 sampai 20 hari, ya cuannya sekitar 15 sampai 20% juga gitu. Nah, itu Wih, salah satu pengalaman saya cuan gitu. lumayan nih, nggak ada sebulan dapat 15 persenan. Wah, luar biasa. Tadi 10 hari sampai 20 hari nih. Ya. Nah, kapan lagi bisa? Nah, tadi cuannya. Terus kemudian pernah nggak kena resikonya? Ya, pasti gitu. Kalau kita berharap apa ya, investasi itu pasti ada returnnya, tapi ada juga itunya kan, lossnya gitu. Nah, pernah juga saya punya pengalaman seperti itu. Apalagi ke pengalaman seperti ini, ketika awal-awal itu saya belum tahu saham, dan kan banyak tuh grup-grup ini gitu kan di Telegram Ya. segala macamnya gini-gini gitu kan, rekomendasinya ini ya udah kita ikut-ikutan gitu kan. Ini saya niatkan sebenarnya sebagai bahan belajar gitu kan, ya udah kalau rugi nggak apa-apa gitu kan, saya ikut-ikutan beli saham gorengan gitu kan, ya ujung-ujungnya memang rugi gitu. Memang loss gitu. Tapi itu memang Wah, saya niatkan belajar apa-apa gitu. Dan syukurnya saya nggak banyak kan waktu itu itunya, memang karena memang belajar gitu. Dan itu ya pengalaman lossnya seperti itu. iya, memang namanya belajar di awal-awal ya, kena resiko dikit Hmm, nggak apa-apa lah. Yang penting kita iya, tahu, kita belajar, nggak ada salahnya kena, terus kemudian ingin belajar. Nah, seperti itu ya iya, sama. Saya juga kalau dulu pas awal belajar, bukannya untung, ya kena resiko terus nih, rugi gitu ya. turun-turun terus ya. Tapi namanya belajar tidak Iya, jadi masalah karena di iya, pasar modal juga kan dengan modal minimal tadi disampaikan, kita modal minimalnya hmm, cukup 100.000 dulu nih, sudah bisa melakukan hmm, transaksi beli saham, jual saham. Nah, gimana dengan 100.000 hmm, itu kita belajar sehingga nanti kalau hmm, misalnya kita menggunakan modal yang besar juga kita sudah tahu nih, oh ini ada resikonya nih, kita bisa hindari resikonya gimana, terus menghadapinya gimana hmm, juga. Jangan sampai teman-teman yang mungkin baru mau belajar, terus tiba-tiba pakai uangnya banyak nih, tidak tahu, tidak hmm, belajar, hmm, hmm, tiba-tiba kena resiko. Wah, akhirnya hmm. rugi. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang Iya, memang kita hindarkan juga. Nah, makanya kan memang kita harus belajar juga resikonya, keuntungannya. Nah, hmm, tadi sudah hmm, dicerita juga nih, Pak Riko, ada untungnya juga, terus kemudian ada kena resikonya juga. iya, Nah, terus kemudian, juga ya. uh, nah, karena kita berbicara tentang investasi, nah, investasi ini kan Hmm, sebenarnya banyak sekali produk dan jenisnya. Bukan hanya di pasar modal hmm. aja, di selain pasar modal pun ada. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, investasi selain saham, apalagi nih yang mungkin dimiliki oleh Pak Riko saat ini? Ya, ya selain saham ya, saya masih ada sedikit tabungan emas lah, ada gitu. Emas dan
apa ya, sebenarnya 2 tahun yang lalu itu saya tertarik untuk ikut di SBN gitu, surat berharga negara gitu kan, atau ORI gitu. Cuman sampai sekarang belum kesampaian gitu. Wah, nah, kebetulan nih Pak, tadi disinggung tentang ORI atau obligasi retail. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan sekolah pasar modal terkait dengan obligasi nih Pak. Nah, nanti Oh kalau ya, misalnya mau ikut, boleh nih gabung, ada oke. postingannya di Instagram IDX_Papua. Nah, itu kita menawarkan juga terkait dengan ORI. Nah, sama sih, kalau misalnya dibilang produk investasi, kalau saya sebelum bergabung dengan Bursa Efek Indonesia, Pak, itu masih punya saham, terus kemudian beberapa lah ada reksadana juga. Tapi setelah bergabung dengan Bursa Efek Indonesia, di mana kan etika kerja kita adalah Iya, kalau kita sebagai pegawai bursa, kita tidak boleh nih punya saham. Karena takutnya terjadi insider trading nih. Wah, iya. bahaya. Nah, makanya kita tidak boleh punya saham. Tapi boleh punya investasi selain saham, obligasi bisa, reksadana bisa. Tapi untuk saat ini saya masih fokus investasi ke reksadana. Dan lumayan banyak juga nih saya koleksi reksadananya karena saya juga berpikir untuk kayak tadi kan untuk masa depan juga. Nah, Yes. apalagi banyak juga nih ke depannya kebutuhan yang mungkin saya butuhkan juga. Jadi saya mulai berinvestasi juga dari sekarang. Nah, tadi Pak Riko sudah sampaikan juga, sudah cerita juga nih terkait memang pengalamannya, kemudian komunitas CSI atau Cuan Saham CSI ya, Indonesia Dewan juga. Saham Nah, Indonesia. untuk teman-teman yang mau bergabung dengan komunitasnya, dipersilahkan, tidak ada persyaratan sama sekali. Nah, tadi disampaikan tidak ada persyaratan, siapapun boleh bergabung. Nah, terus kemudian tadi sudah cerita juga terkait dengan pengalamannya Pak Riko sendiri terkait dengan berinvestasi di pasar modal. Nah, terus kemudian nih Pak, saya mau tanya, mungkin Bapak bisa sampaikan atau mungkin bisa sampaikan ada nggak saran nih buat teman-teman yang baru mau memulai untuk berinvestasi? Sarannya. Oke. Ya, untuk yang baru mulai berinvestasi, apa istilahnya, yang akan belum tahu investasi gitu ya, mulai dari sekarang gitu, kapan lagi, seperti tagline kita gitu ya, mau kapan lagi kalau bukan sekarang gitu. Nah, dari pengalaman saya, mulai berinvestasi itu jangan langsung kita kalau punya dana, jangan langsung dihajar semuanya, apalagi di saham gitu kan. Pelan-pelan lah dulu, sedikit-sedikit gitu kan, pelajari dulu seperti apa sih saham ini gitu. Nanti kalau sudah sering gitu, maka mental kita kan sudah terbangun gitu. Nah, nanti ketika kita istilahnya apa ya, dibanting atau apa, kita sudah siap untuk itu gitu. Jadi sarannya seperti itu, Mas. Kapan lagi kalau bukan sekarang kalau untuk berinvestasinya. Oke, nah kapan lagi nih untuk teman-teman yang mau mulai berinvestasi? Nah, memang kalau kita lihat sebenarnya banyak nih teman-teman kita, bukan hanya di Jayapura, mungkin di seluruh Papua yang masih belum mengerti terkait dengan investasi di pasar modal. Kemarin juga minggu lalu kita sudah mengundang narasumber juga nih dari OJK untuk menjelaskan terkait dengan uh, investasi bodong, di mana memang banyak sekali nih teman-teman yang kena nih, di mana kalau kita lihat bukan hanya sedikit, bukan hanya 1 juta 2 juta kenanya, tapi sampai berpuluh-puluh juta. Wah, sebenarnya Nah, iya. orang-orang di Papua ini kaya nih, tapi hanya saja tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Nah, sebenarnya kita juga berharap dengan hadirnya kegiatan kita seperti hari ini, kita ingin mengenalkan juga kepada teman-teman terkait dengan investasi di pasar modal. Aman kok, seperti minggu lalu sudah disampaikan, kita diawasi oleh OJK. Nah, kalau misalnya ada sesuatu atau mungkin ada kendala, bisa diselesaikan. Dan tenang aja, Bapak Ibu, pengen berinvestasi yang aman dan nyaman di pasar modal, salah satunya seperti itu. Nah, Pak Riko Iya. juga nih investasi juga di pasar modal. Iya. Karena memang instrumen untuk investasi itu kan banyak sebenarnya. Selain apa, bisa di properti kan juga investasi gitu kan, di emas tadi, di surat berharga itu juga investasi kan. Nah, salah satunya juga saham gitu kan. Saham ini kan juga media informasi. Memang sih
ada kelebihannya pasti kan saham misal dibandingin yang lain gitu loh. Misalnya kelebihan saham itu untuk murah gitu. Dengan uang 100.000 kita juga sudah bisa buka rekening sendiri gitu kan. Kita juga bisa bertransaksi membeli saham-saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Selain itu mungkin mudah gitu. Asal kita punya HP, punya laptop gitu kan, dan terhubung sama jaringan, kita sudah bisa bertransaksi gitu. Dan selain itu mungkin saham ini kita juga bisa apa ya, lakukan di mana saja, kapan saja gitu, baik itu kita di kantor, di rumah, di lapangan gitu kan, dimanapun bisa kita bertransaksi saham. Dan satu lagi seperti yang sampaikan tadi itu saham salah satu cukup aman gitu, karena berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan gitu. Jadi kita ya cukup yakin lah gitu tentang safety-nya di saham ini gitu. Tapi ya seperti yang kita bilang tadi, kalau ada keuntungan pasti ada kerugiannya juga, kan, bukan kerugian sih, risikonya gitu. Dan itu yang memang harus dipelajari. Salah satu risiko yang pasti itu kan loss gitu. Nah itu yang harus kita pelajari gitu. Bagaimana mengurangi ya risiko-risikonya itu gitu. Oke, nah memang banyak sekali nih ilmu yang bisa kita pelajari, bukan hanya dari buku-buku aja. Nah, selama ini kan kita biasanya belajar. Nah, sekarang ada namanya media internet juga nih, untuk teman-teman mau belajar pasar modal atau investasi, bisa mencari di internet. Terus kemudian di pasar modal sendiri, di Bursa Efek Indonesia sendiri, banyak produk-produk investasi yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Nah, untuk sekedar info nih, untuk teman-teman, di saham sendiri, sampai hari ini itu sekarang sudah ada sekitar 700 perusahaan. Ada 700 perusahaan, artinya teman-teman punya 700 pilihan investasi di perusahaan yang berbeda. Kalau tadi kan kita lihat salah satu saham favorit dari Pak Riko sendiri adalah Bank BRI atau BBRI. Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang teman-teman tahu ada di Indonesia. Baik itu tadi contohnya Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, kemudian ada juga biasanya kalau kita pakai paket nih internet, Telkom. Nah, itu kita ada juga. Terus kemudian konstruksi, Wijaya Karya, terus kemudian Jasa Marga dan lain sebagainya. Ya, ada banyak sekali. Nah, perusahaan-perusahaan yang teman-teman bisa pilih, dan mungkin teman-teman tertarik nih, atau mungkin bekerja di salah satu perusahaannya, terus tahu, oh perusahaan ini bagus nih, ya udah kenapa nggak saya investasikan aja ke saham yang perusahaan saya kerja ini. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi kemudian jangan lupa juga untuk teman-teman, kalau misalnya ingin belajar, terus kemudian kalau tadi mau bergabung dengan komunitas CSI, dipersilahkan juga. Dan nanti tanggal 20 Sabtu besok kita akan mengadakan namanya kelas calon investor nih. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, nanti bisa langsung cek aja di bawah, di komentar di bawah itu ada disematkan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di kelas calon investor hari Sabtu besok. Nah, jangan ketinggalan dan jangan sampai lupa, banyak hal yang bisa dipelajari. Oke? Nah, terus kemudian nih Pak Riko, karena kita mengingat waktu juga, kalau kita lihat kan di Instagram memang batas waktu live-nya itu adalah sekitar 50 menit lebih. Nah, kalau misalnya dia lebih itu bisa langsung tiba-tiba di-cut. Nah, terus kemudian terakhir aja nih, nah sebelum kita penutup, pandangan Pak Riko terkait dengan masa pandemi COVID ini, dimana kan kalau kita lihat juga pasar modal awal tahun kemarin atau di bulan Maret akhir itu kita mengalami penurunan yang sangat luar biasa karena ada namanya pandemi COVID-19, terus kemudian juga bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Nah, pandangan Pak Riko sendiri gimana nih untuk kedepannya di pasar modal ini? Ya, kalau kita bicara COVID-19 ya, ini kan melanda seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia. Dan mungkin banyak negara mungkin yang lebih parah daripada Indonesia gitu. Dan untuk kita sendiri itu pengaruhnya ke pasar modal kan kelihatan. Kita lihat IAHSG ya, dari akhir Maret dan awal April itu kan sampai sekarang itu kan turunnya cukup dalam gitu kan. Dan itulah efeknya dari COVID-19 ini. Tapi
sebenarnya seperti kata orang, ketika ada musibah, di sana itu sebenarnya tersimpan juga namanya peluang gitu kan. Nah, seperti kita tahu, khususnya misalnya saya kasih contoh nih buat trader nih kan, dengan kondisi seperti sekarang, teman-teman trader itu harga saham sekarang tuh pola apa istilahnya volatilitasnya yaitu atau pergerakan sahamnya kan cukup tajam gitu kan, naik tinggi gitu kan, turun juga tinggi gitu. Nah, ketika teman-teman trader tuh bisa memilih momen yang tepat gitu, membeli saham di harga bottom gitu kan, dan menjual di harga atasnya, itu kan lumayan. Misalnya dalam satu hari misalnya naiknya 8% atau 10% gitu kan, itu kan cukup lumayan gitu sebenarnya kan untuk trader gitu kan, dan itu peluangnya besar sekali gitu. Atau buat investor seperti saya juga, ini sebenarnya bagus juga momentumnya gitu kan, karena banyak saham sekarang tuh yang nilainya itu under value istilahnya kan, atau salah harga gitu. Jadi ini adalah momentum kita untuk masuk gitu. Jadi walaupun musibah ini kita alami gitu kan, ternyata ada peluang di sana gitu. Mungkin kita dihadapkan seperti ini. Mungkin sekarang kita mundur 1-2 langkah untuk maju beberapa langkah ke depannya gitu. Apalagi nanti kalau COVID-nya ini selesai gitu kan, saya yakin dan optimis ya, bursa saham kita akan bullish gitu. Wah, luar biasa nih pandangannya. Memang kita nggak hanya lihat saat ini atau besok, tapi beberapa jauh langkah ke depannya lagi. Wah, luar biasa nih. Nah, atau biasanya saya sering dengar nih dari teman-teman investor juga, kalau misalnya lagi krisis seperti ini adalah saatnya kita borong besar-besaran. Wah, apalagi kalau yang tipenya adalah investing untuk jangka panjang nih. Biasanya, wah lihat nih sudah turun harganya. Terus kemudian kalau memang kita lihat akhir-akhir ini ISG kita sudah naik juga nih. Wah, berarti mulai banyak nih beli, simpen. Nah, apalagi kalau perusahaan yang fundamentalnya bagus nih. Kayak tadi Pak Riko sampaikan, melihat perusahaan dari segi fundamentalnya atau dari kekuatan dari dalam perusahaannya sendiri, bukan hanya teknikal. Nah, luar biasa sekali nih. Nah, terus ada nggak saran untuk kedepannya? Kalau tadi kan saran untuk teman-teman yang baru mau berinvestasi, kalau sekarang saran untuk kedepannya. Nah, untuk teman-teman nih gimana? Ya, kalau sarannya tetaplah gitu kan, tetaplah dengan apa kita gitu kan, dengan semangat kita tadi itu gitu. Kalau kita trader, kita belajar semuanya tentang technical analysis gitu kan, atau kalau kita investor, kita pelajari semuanya tentang fundamentalnya gitu. Nah, salah satunya itu kalau di komunitas kita, nah kita bisa belajar itu gitu loh. Kita belajar bersama-sama, sharing bersama-sama gitu kan. Misalnya terkait yang tadi itu, yang analisis teknikal itu kan. Dan kebanyakan sih memang di grupnya kita, di komunitasnya kita itu banyak kan trader gitu. Dan biasanya pagi-pagi itu udah kasihkan cuan segini gitu. Nah, itu bikin kita semangat gitu kan. Di grup itu kita bikin semangat gitu kan. Wah, iya bener ini gini gitu. Nah, itu ya seperti itulah gitu. Untuk teman-teman nantinya bisa itu, kalau yang pengen tahu komunitas kita bisa hubungi saya juga gitu kan, bisa di WA atau di IG gitu kan, atau di teman-teman yang lain juga bisa gitu. Di IG komunitas kita juga bisa gitu. Jadi seperti itu ya sarannya. Wah, luar biasa nih sarannya. Jadi jangan lelah, jangan capek untuk selalu belajar. Nah, tadi kalau misalnya mau bergabung, silahkan bergabung. Ada grupnya sendiri. Nah, ini ada teman-teman yang mau bergabung nih. Nah, nanti bisa langsung menghubungi Pak Riko sendiri. Nah, nanti bisa buka di ini ya, Instagramnya. Mungkin Instagram komunitasnya bisa disampaikan. Ya, untuk Instagram kita itu di @komunitas.csi. Gitu. Nanti bisa di follow di sana, nanti dikirim message saja untuk ini segala macam, tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita terbuka kok semuanya gitu. Karena prinsip kita yaitu berbagi itu. Oke, nah nanti bisa di DM aja atau kunjungin aja Instagramnya @komunitas.csi. Nah, jadi bisa bergabung dari manapun teman-teman ingin belajar terkait dengan pasar modal atau pengen ngobrol nih dengan sesama investor atau trader. Nah, bisa bergabung juga. Terus kemudian juga nih, Pak, kita di Bursa Efek Indonesia, di Instagram @idx_papua, itu kita ada program juga nih, program rekomendasi, namanya Mari di Rumah, atau Market Review di hari ini untuk kita semua.
itu setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat itu kita akan ada rekomendasi-rekomendasi setiap jam 10.30 pagi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen mendengarkan rekomendasi atau pembahasan atau review terkait dengan pasar modal, nanti bisa bergabung juga. Jangan lupa setiap jam 10.30 pagi, nah itu kita akan ada rekomendasi. Nah, kemudian setiap hari Kamis jam 4 sore, seperti hari ini kita ada kegiatan Kita Orang BEI atau kita obrolkan yang seputar Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi banyak sekali kita memberikan edukasi-edukasi juga kepada teman-teman, dan tidak menghalangi juga adanya pandemi COVID seperti ini, tidak menghalangi kita nggak ada kegiatan nih, tetap ada kegiatan, tapi saat ini kita modelnya adalah online. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman yang mau gabung atau mau buka rekening saham ataupun ingin ikut kelas calon investor kita, hari Sabtu nanti tanggal 20 itu kita akan buka juga untuk pendaftarannya. Kalau mau mendaftar, teman-teman bisa silahkan hubungi nomor di bawah ini, di sematan di bawah. Nah, nanti ada nomornya, silahkan dihubungi dan silahkan mendaftar. Nah, nanti persyaratan-persyaratannya bisa ditanyakan, mau bergabung di mana, silahkan. Nah, tapi satu hal, kalau misalnya mau bergabung dengan komunitas CSI, itu tidak ada persyaratan sama sekali. Yang penting adalah ya, yang penting adalah ingin cuan. Nah, itu ingin cuan sama-sama. Nah, itu yang terpenting. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih, Pak, kegiatan kita untuk sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sekali telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan sharing kita sore hari ini. Kemudian sudah banyak juga pengalaman-pengalaman yang dibagi, kemudian banyak juga ilmu yang disampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Nah, kita berharap semoga cepat selesai, cepat kita bertemu lagi, cepat kita membuat kegiatan bersama-sama lagi. Oke, terima kasih Pak untuk saudara ini. CSI juga mengucapkan terima kasih ya sudah diundang nih untuk berbagi pengalaman bersama IDX Papua, dan rasanya cukup senang sekali loh bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua gitu. Seperti itu Mas. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak. Mungkin dari kami terima kasih karena kita sudah melihat waktu juga sudah di penghujung acara, karena sebenarnya seru nih kalau kita diskusi seperti ini. Hanya saja mungkin terbatas dengan waktu juga. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya, di lain waktu. Ya, di lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Pak Riko, dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi teman-teman di kegiatan berikutnya. Jangan lupa. Terima kasih. Bye-bye.